Coba deh bayangin, hidup kita tuh kadang kayak lagi jalan di atas seutas tali ya kan? Di satu sisi, ada semua tanggung jawab, kerjaan, keluarga, semuanya. Nah, di sisi lain, ada diri kita sendiri yang juga butuh perhatian. Kali ini, kita bakal ngobrolin gimana caranya nemuin keseimbangan di antara dua hal itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh renungin sebentar. Hari-hari kamu rasanya penuh banget, jadwal padat, semua kewajiban selesai, tapi kok pas malam, pas lagi sendiri, ada perasaan hampa yang susah dijelasin. Kedengaran familiar gak? Rutinitasnya seringnya gitu-gitu aja. Pagi-pagi kita bangun langsung siap-siap buat kerja. Energi kita habis buat tuntutan pekerjaan. Dan setelah kerja selesai, tanggung jawabnya nggak berhenti. Perhatian kita langsung kesedot buat ngurusin rumah, keluarga, dan ribuan hal kecil lainnya yang kayaknya nggak ada habisnya. Akhirnya kita pulang dengan sisa-sisa energi. Udah capek banget. Cuma cukup buat istirahat sebentar, sebelum besok pagi harus mulai lagi siklus yang persis sama. Gitu terus, berulang tanpa ada jeda. Nah, inilah paradoks yang mau kita bahas lebih dalam, perasaan penuh tapi kosong. Dari luar, hidup kita kelihatannya baik-baik aja loh. Mungkin kelihatan sempurna malah. Tapi di dalam, rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, coba jawab jujur pertanyaan ini. Kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu yang bikin kamu ngerasa, wah, ini baru namanya hidup. Bukan cuma sekedar ngejalanin kewajiban atau biar hari cepat berlalu aja. Ada bedanya loh antara sekedar bertahan dan benar-benar merasa hidup. Yuk, kita coba lihat salah satu akar masalahnya. Seiring kita makin dewasa, apalagi pas masuk usia 40-an, hidup kita tuh seringkali jadi soal beban tanggung jawab. Coba lihat aja daftarnya, ada keluarga yang harus kita jaga, ada pekerjaan yang nggak bisa gitu aja ditinggalin, ada orang tua yang mulai menua dan butuh perhatian ekstra, dan tentunya anak-anak yang sepenuhnya bergantung sama kita. Semua itu menarik kita ke arah yang beda-beda, dan kita berusaha sepenuh hati buat semuanya. Dan inilah yang sering kejadian tanpa kita sadar. Kita jadi jago banget, jadi ahli dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Tapi, kita lupa kalau hati kita sendiri juga butuh diurus. Kita tahu apa yang harus dilakuin buat mereka. Tapi seringkali, kita bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya kita rasain. Seringkali ada satu hal yang ngehalangin kita buat ngerawat diri, yaitu sebuah kesalahpahaman. Anggapan kalau meluangkan waktu buat diri sendiri itu adalah tindakan yang egois. Perasaan bersalah ini nyata banget kan? Begitu kita kepikiran buat, mau istirahat sebentar atau mau me time dulu, langsung ada suara di kepala yang bisikin, ih egois banget sih, tanggung jawab kamu gimana? Coba deh kita bandingkan di sini antara apa yang ada di pikiran kita sama kenyataannya. Di kepala kita, merawat diri itu egois. Padahal kenyataannya itu adalah cara kita menjaga diri biar nggak pecah, biar tetap utuh. Kita takut kalau kita berhenti sebentar aja, semuanya bakal berantakan. Padahal faktanya, dunia nggak akan runtuh cuma karena kita ambil waktu sebentar buat napas. Jadi, apa dong makna keseimbangan yang sebenarnya? Yuk kita lurusin pemahaman kita. Ini bukan tentang jadwal yang sempurna, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana dan lebih dalam. Kata kuncinya di sini adalah kesadaran. Keseimbangan yang sejati itu bukan soal jadwal yang dibagi rata 50-50 antara kerjaan dan pribadi. Bukan. Tapi soal kesadaran buat tahu kapan tubuh dan pikiran kita udah butuh istirahat. Sadar kapan harus bilang cukup sama beban yang ada. Dan yang paling penting, sadar kalau diri kita sendiri itu juga penting. Nah, kalimat ini ngegambarin logikanya dengan pas banget. Bayangin di diri kita ini kayak cangkir. Kita nggak akan bisa terus-terusan nuangin isinya buat orang lain kalau cangkir kita sendiri udah kosong kan? Jadi, ngisi ulang diri kita itu bukan egois. Itu sebuah keharusan, biar kita bisa terus memberi. Oke, sekarang kita pindah ke sesuatu yang lebih praktis. Sesuatu yang bisa kita lakuin sekarang juga. Jawabannya tuh seringkali bukan solusi yang ribet, tapi justru kekuatan dari sebuah jeda. Ya beneran, kadang kita terlalu sibuk nyari solusi buat semua masalah. Sampai kita lupa kalau yang paling kita butuhin itu cuma berhenti sejenak. Ambil jeda buat napas, buat ngerasain, dan buat ngelihat semuanya dengan lebih jernih. Caranya nggak susah kok, simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, coba duduk diam sebentar. Tanpa ada gangguan. Kedua, tarik napas yang dalam. Pelan-pelan. Ketiga, tanya ke diri sendiri. Hey, apa sih yang sebenarnya aku rasain hari ini? Udah, gitu aja. Coba dengerin jawabannya. Nah, ini dia inti dari latihan tadi. Kita tuh udah terbiasa banget dengerin tuntutan kerjaan, ekspektasi orang lain, semua kebisingan dari dunia luar. Tapi suara hati kita sendiri sering banget kita abaikan. Jeda itu adalah kesempatan buat kita kembali dengerin suara itu.
Pada akhirnya, semua ini adalah soal perjalanan. Perjalanan buat menemukan kembali diri kita yang mungkin udah lama hilang di tengah semua kesibukan dan tanggung jawab. Yuk kita luruskan sekali lagi ya, karena ini penting banget. Ini semua bukan tentang jadi egois dan gak peduli sama orang lain. Bukan, ini tentang menjaga diri kita sendiri, biar tetap utuh. Pada akhirnya, kualitas hidup kita itu nggak diukur dari seberapa banyak daftar pekerjaan yang berhasil kita colet, tapi dari gimana cara kita ngejalanin setiap momennya. Apakah kita hadir sepenuhnya, atau cuma lewat gitu aja secara otomatis? Dan kalau semua ini terasa susah, ingat pesan ini ya, pelan-pelan aja. Ini proses belajar, bukan lomba lari. Kamu nggak lagi tertinggal dari siapapun. Kamu cuma lagi belajar buat nemuin lagi ritme hidupmu sendiri. Dan sebagai penutup, tolong ingat ini baik-baik. Di tengah semua peran dan tanggung jawab yang kamu pegang, kamu sebagai seorang manusia juga punya hak yang sama, hak untuk merasakan ketenangan dalam hidupmu. Jadi, kasih izin ke dirimu sendiri untuk merasakannya.